Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Happy weekend buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Secara keseluruhan, pergerakan indeks dolar masih dalam potensi penurunan. Tapi di beberapa minggu ke belakang ya, selama 2 minggu ke belakang bahkan 3 minggu, pergerakan indeks dolar tidak keluar daripada jalurnya, yang tentunya masih bergerak di area konsolidasi besar. Dan saat ini kalau kita lihat datanya, di mana pergerakan indeks dolar dari minggu kemarin kecenderungannya adalah lebih kepada bearish dan memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan ditutup di candle merah. Tapi apakah hal ini akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan di minggu depan? Dengan kita melihat data hari Jumat kemarin ya, yaitu average hourly earning, kemudian ada non-farm payroll dan ada unemployment rate yang menunjukkan ya data yang positif, ekonomi yang membaik. Dan tentunya hal ini akan menjadikan sebuah tantangan indeks dolar apakah akan terjadi penguatan di minggu depan. Tapi kalau kita perhatikan secara teknikal, memang pergerakan di time frame weekly ini kecenderungan memang tren besar turun, tapi masih dalam posisi konsolidasi. Berarti ada area yang akan diuji. Salah satunya untuk indeks dolar ini adalah area low weekly yang terbentuk di minggu kemarin di 101.027 sampai dengan 102.404. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame daily. Kita lihat. Nah, ini adalah area konsolidasinya, di mana di beberapa hari ke belakang sudah saya sampaikan, range-nya sudah saya masukkan ya, areanya berkisaran antara 100.79 sampai dengan 102.412. Dan di time frame daily ini ketika memasuki area 20% atau di kisaran 101.11 sampai dengan 100.791, pergerakan terjadi penguatan. Dan ketika berada di area 80%, di kisaran 102.088 sampai dengan 102.412 terjadi penurunan ya. Seperti ini, setelah terjadi pergerakan ya atau struktur turun, kemudian dia menguat, membentuk sebuah konsolidasi, berada di 80% dia turun, berada di area 20% dia naik, kembali lagi berada di area 80% dia turun, dan kemudian di sini juga hal yang sama, berada di area 20% dia naik, tapi di area 50% dia terjadi penurunan. Dan di hari Jumat kemarin membentuk candle long legs doji pasca terjadinya kenaikan yang cukup signifikan, tapi di akhir sesi penutupan terjadi penurunan. Oke. Ini karena dampak dari apapun apa yang ada informasi terakhir ya yang menunjukkan potensi penurunan ini, yaitu si Jeremy Powell yang akan merencanakan ya, meskipun minggu kemarin sudah menaikkan 25 basis point, di mana ketika press conference menyatakan bahwasanya akan melakukan jeda untuk suku bunga yang akan ada di Amerika, tentunya mempertahankan suku bunga yang ada. Dan jika mana itu terjadi ya tentunya akan memperlambat atau menurunkan ya pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan posisinya di minggu kemarin, khususnya di hari Jumat, itu candlenya belum mampu break di bawah impulsif bullish ya, impulsif bullish sebelumnya, yaitu di mana opennya sudah saya tandain di 101.203. Dan di posisi ini saat ini membentuk long legs doji ya, dengan posisi seperti ini tentunya kita akan membentukkan konfirmasi dan belum ada perubahan, tapi titik terdekat akan menguji kuat wilayah low weekly 101.027. Kita cek lagi di time frame 4 jam, kita turunkan lebih rendah lagi. Nah, di time frame 4 jam di posisi pergerakan konsolidasi besar ya, tapi di sini ada konsolidasi kecil yang dimana memang market bergerak melambat ya, dalam arti sebelumnya memiliki dorongan seller yang cukup signifikan atau membentuk impulse bearish, dan di sini ada korektif ya yang menurut saya ini membentuk wave ABC yang tentunya ini akan melanjutkan penurunannya secara teknikal ya. Dan di posisi terakhir ada bearish pin bar yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan kemudian dikonfirmasi oleh candle bearish. Tentunya hal ini indeks dolar ada gambaran, ada potensi di hari Senin
di minggu depan akan terjadi penurunan. Tapi area ini kita akan lihat konfirmasi penurunan ini apakah mampu break di bawah area titik terendah di low weekly 101.271. Artinya menurut saya dengan posisi seperti ini saya akan tunggu dulu untuk melihat kondisi indeks dolar ini melemah. Jika mana berhasil break di bawah low weekly seperti ini kondisinya, retest dan break di bawah key supportnya yaitu di 100.788, maka menunjukkan aksi penurunan berlanjut. Selama posisi itu belum terjadi, masih dalam area konsolidasi, karena saya melihatnya di posisi ini juga ada order block ya, yang atau ada area demand di posisi ini. Oke, ini posisinya untuk indeks dolar ya. Jadi saya akan tunggu antara berhasil break di bawah low weekly untuk menunjukkan pelemahan kembali pada indeks dolar dan keluar dari jalurnya konsolidasi atau keluar dari area support ya. Area support ini adalah area support area 20% sampai dengan 100.788. Tapi kalau ternyata dia bergerak lagi di atas 50%, di atas 101.601, dan menurut saya akan kembali lagi menguat dan melanjutkan konsolidasinya besar dan menuju area resisten di atas 102.088 sampai dengan 102.404. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi yang menjadikan acuan adalah konsolidasi kecil yang saat ini berada di area support. Oke, dan kita akan tunggu antara area low weekly 101.027 untuk melihat indeks dolar semakin melemah atau akan kembali lagi menguat ketika break di atas 50% di posisi 101.607. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Sekarang kita akan cek di market berikutnya adalah Euro USD. Tetap kita lihat time frame weekly. Euro USD terlihat ada potensi long legs doji, di mana long legs doji ini pastinya kita akan membutuhkan konfirmasi sekali lagi ya untuk minggu depan, apakah akan berhasil break di atas high monthly sebelumnya di 1.10956 atau akan kembali melemah di bawah low weekly. Tapi secara keseluruhan tren besar masih kecenderungan adalah tren naik. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame daily. Kita lihat di posisi terakhir ini areanya ya, konsolidasi yang saya gambarkan, di mana konsolidasi ini memang membentuk seperti pergerakan ascending triangle ya. Kemarin juga sempat saya bahas di analisa hari Jumat pagi ya, di mana pergerakan ketika menyentuh area resisten ya di kisaran 80% yaitu di 1.10584 terjadi penurunan, dan ini sudah sesuai ya. Kalau kita perhatikan masuk kepada ini dia turun, masuk kepada area 80% dia naik. Tapi posisi candle terakhir di hari Jumat kemarin membentuk long legs doji. Sekali lagi ini adalah konfirmasi yang membutuhkan konfirmasi berikutnya kembali ya. Artinya memang dorongan sellernya masih kuat karena candle impulsif yang ada di posisi ini di hari Kamis, impulsif bearish, menunjukkan aksi akan terjadinya koreksi. Dan tentunya ini akan menguji kuat wilayah area 20% dari konsolidasi besar ini ya, yaitu di 1.00004 sampai dengan 1.09091 sampai dengan 1.09466. Sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil seperti apa pergerakan untuk minggu depan, khususnya di hari Senin ya. Nah, ini posisinya, dan tentunya ini adalah area compression ya, yang dimana sudah terjadi sweep liquidity ya, atau area liquidity yang dikenal seperti itu. Dan ini sudah terjadi yang namanya sweep liquidity ya, artinya sudah diambil oleh candle impulsif bearish setelah pembentukan bearish engulfing dan terjadi penurunan. Dan tentunya di akhir sesi penutupan setelah bergerak turun ya, membentuk seperti wave ABC ya, dan ini ada bullish engulfing yang tentunya dorongan bullish engulfing ini besar kemungkinan juga akan terjadi kenaikan. Dan saya melihatnya di time frame 1 jam ada zona sell di wilayah area ini ya, dan di bawah ada zona buy, maka ini masih menjadikan acuan atau patokan. Dan kalau kita perhatikan di sisi
pergerakan ketika terjadi penurunan ya, yang membentuk sebuah positif untuk indeks dolar hari Jumat kemarin. Dorongannya indeks Euro USD ini sebenarnya cukup dalam ya. Dan saya melihatnya ternyata ada konfirmasi bullish, maksud saya order block yang direspon ya. Dan order block yang belum direspon itu yang di time frame 1 jam. Tapi kalau yang di time frame 4 jam ini sudah ada respon, ini order blocknya ya, posisinya ada terjadi kenaikan ketika menyentuh order block yang ada di time frame 4 jam ini. Oke, kita tandain dulu posisinya ya. Kita akan tandain dulu. Ini sudah direspon dan kita lihat nantinya untuk time frame 1 jam apakah akan kembali koreksi. Tapi dengan adanya perlawanan dari candle impulsif bullish, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan. Oke. Sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam untuk melihat secara detail. Nah, di time frame 1 jam seperti ini polanya, maka saya akan menunggu konfirmasi ya. Saya nggak akan berbicara mengenai pengejaran pergerakan, karena saya melihatnya di pergerakan untuk intraday ini membentuk sebuah pengujian area trendline atas ya. Di posisi ini saya ganti warna kuning. Oke, ini adalah ujinya. Jadi ketika nanti break di atas trendline maka akan menuju area order block yang ada di time frame 1 jam. Jadi saya menggambarkan seperti ini dengan syarat dia breakout, retest dan menuju area time frame maksud saya order block time frame 1 jam ini area supply. Jika mana di sini nanti ada konfirmasi candle terbentuk baik bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inset down, maka akan menunjukkan penurunan kembali pada Euro USD ya, seperti ini, dan menguji area support atau minimal area support di wilayah area ini yang berkisaran 1.09677. Oke, ini gambarannya ya. Dan saya juga akan menunggu potensi di area zona buy yang ada di posisi time frame 4 jam ini. Kalau sampai area ini ada konfirmasi ya mengenai bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup ataupun ada struktur yang menunjukkan potensi penguatan, saya akan buy dengan target minimal di 50% di 1 poin berapa ini 50%-nya? 1.10.025. Oke, targetnya seperti itu. Ini gambaran untuk Euro USD ya di minggu depan dan di hari Senin besok. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita cek di time frame weekly. Untuk GBP USD ya melanjutkan kenaikan di minggu kemarin ya, mempertahankan bullishnya, mempertahankan kekuatan impulsif bullishnya masih berlanjut dan dorongannya sangat kuat. Tentunya dengan adanya bullish pin bar terjadi di minggu kemarin ya, berkisaran antara 1.24356 sampai dengan 1.26525 akan menguji kuat ada resisten yang tertinggi yang sampai dengan posisi saat ini belum di breakout. Ini akan diuji minggu depan di 1.26669. Jika mana hal itu terjadi breakout, maka tidak ada yang tidak mungkin, karena saya melihatnya di sini juga ada pembentukan struktur invert and shoulder ya. Invert and shoulder itu di sini ada shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan, dan sudah break area trend line. Ini adalah break trend line-nya. Saya gambarkan dulu ya. Ini adalah break trend line ya, atau menjadikan wilayah support ya. Ini adalah break trend line yang menjadikan wilayah supportnya ya, seperti itu. Maka dan saat ini sudah bergerak di atas area kurang lebih ya daripada supportnya itu di 1.24356. Dan saya melihat di posisi tertinggi di weekly ini ada area supply berikutnya, dan di mana di sini ada order block yang terbentuk dan ada imbalance. Maka di sini menurut saya ini akan memberikan kekuatan penolakan ya pada seller ketika berada di area ini. Saya akan tandain dulu posisinya seperti ini. Saya ulangi ya. Ini sebentar, order block di time frame weekly ini sangat besar memang. Sebentar, angkanya belum keluar. Ya di sini ya. Ini order blocknya di time frame weekly. Sebentar.
weekly, kita taruh di pusatnya aja. Seperti ini. Kita kembali lagi ya. Nah, itu posisinya. Jadi ada order block time frame weekly. Di situ salah satu bisa jadikan acuan untuk sell ya ketika ada konfirmasi jelas. Tapi ini weekly, maka di situ besar kemungkinannya kita lihatnya nanti hasil akhir untuk candle di weekly ya. Kita akan lihat posisinya sampai area ini. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame daily. Kita lihat pergerakan minggu depan tentunya masih dalam posisi bullish ya. Pergerakannya masih bullish. Dan di time frame daily kalau saya perhatikan dengan adanya swing terakhir di posisi area 1.24356, ini akan menjadikan target breakout untuk time frame daily ya. Ini adalah target breakout untuk time frame daily ya. Ini adalah targetnya, tapi kalau tidak sampai area sini ya masih dalam posisi penguatan memang ya. Ini cuman saya tandain dulu aja. Ini adalah target breakout untuk time frame daily ya, seperti ini. Potensinya masih menguat, ada bullish engulfing terjadi, dan dalam bullish engulfing ini ada imbalance dan di sini ada area base. Saya akan tandain. Kalau ada koreksi di sini maka ini bisa dijadikan acuan untuk target buy ketika ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, maka di area base ini bisa dijadikan acuan untuk kita bisa buy di wilayah tersebut. Maka di sini saya langsung tandain ya. Oke, saya akan tandain langsung posisinya ya seperti ini ya. Itu ada area base-nya. Oke, sekarang kita akan lihat posisi di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Kita cari skenario untuk buy ya. Oke, ternyata ini melanjutkan kenaikan ya. Artinya di mana analisa pagi kemarin sudah saya sampaikan di hari Jumat ketika membentuk CB1 ya. Nah, ini ada CB1 di breakout oleh impulsif bullish yang posisi ini ya. Dan saya mendapatkan target pertama dan target kedua. Target pertama sudah tersentuh, oke. Dan saya ucapkan dulu ya buat teman-teman semua, selamat yang sudah mendapatkan keuntungan dari apa yang saya sampaikan, dari trading plan yang teman-teman juga buat, atau yang sudah sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan. Maksud saya sesuai dengan teman-teman yang analisa ya. Oke. Posisinya menurut saya ini masih ada kecenderungan naik karena ada impulsif bullish ya, ada bullish engulfing. Maka besar kemungkinan minggu depan khususnya hari Senin akan menguji wilayah 1.26765 menuju targetnya. Tapi hal yang perlu saya perhatikan, ternyata di sini ada area base ya dari pembentukan bullish engulfing ini. Adapun kalau koreksi di hari Senin ini akan menjadikan acuan untuk zona pantau saya ya. Artinya zona pantau ini ketika masuk kepada area base, yaitu ada area base ya, saya akan entry buy posisinya di sini sekali lagi. Kalau ada koreksi ya, dan ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, maka akan menunjukkan kenaikan berlanjut. Dan gambaran saya masih dalam posisi target berikutnya, yaitu di 1.26765. Kita cek lagi di time frame 1 jam. Nah, oke, area base sudah saya tandain ya. Di situ ada area zona pantau. Oke, saya akan gambarkan coret-coretannya di sini aja ya supaya nggak numpuk. Menurut saya akan ada koreksi karena saya melihat di sini ada impulsif 3 kali 3 wet shoulder ya. Ada 3 wet shoulder, ada mother bar, inside bar, dan impulsif bullish ada 3 in set up. Maka besar kemungkinan ini juga akan retest dan melanjutkan kenaikannya. Maka saya akan tunggu area base sekali lagi untuk target entry buy ya di sini. Ketika ada konfirmasi seperti biasanya ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya, seperti ini 3 in set up ya. Ini 3 candle, ada mother bar, inside bar, dan impulsif bullish, maka akan saya buy di wilayah ini. Dan targetnya saya akan melanjutkan di target 1 lagi ya sampai dengan target kedua seperti ini ya. Itu adalah area target kenaikannya. Oke, ini gambarannya dari pergerakan GBP USD. Dan sekarang kita akan lihat di time market USD Jepang Yen ya, di time frame weekly. Kita lanjutkan lagi. Oke, untuk USD Jepang Yen ini juga sudah saya sampaikan. Saat ini pergerakan menuju wave ke C ya, dari wave B wave ke C, dimana ini adalah pergerakan impulsif. Ini korektif ya, korektif membentuk wave A, B, C
Ya, ada potensi, masih dalam potensi kenaikan ya di time frame weekly ketika membentuk area wave correction ya, wave ABC. Ini akan menjadikan tantangan sekali lagi, yang dimana memang minggu kemarin belum berhasil break di atas area key resistance di 137.911. Masih tertahan dan membentuk candle bearish. Tapi candle bearish ini menariknya ada sisi atas, ada wick ya. Wick itu ekor dari atas ke bawah. Ini ada seller yang tekanannya cukup kuat sampai akhirnya close candle bearish. Tapi perlawanan buyer terjadi juga ya, dari pembentukan low weekly 133.496, low terendah minggu kemarin, dan terjadi dorongan bullish yang menurut saya juga cukup signifikan. Menurut saya ini masih dalam potensi kenaikan ya untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita akan cek di time frame daily. Oke. Ya, ini yang sering terjadi memang ya di beberapa market kebelakangan ini. Ketika ada pembentukan impulsif akan diikuti oleh pergerakan impulsif bearish. Ada impulsif bullish, ada impulsif bearish. Dan posisinya ini sudah menyentuh ya kurang lebih area trendline ya, atau area demand di posisi ini ya, dan sudah direspon dan ada kenaikan. Dan tentunya di hari Jumat kemarin sudah ada perubahan pembentukan candle dari candle bearish, volumenya semakin mengecil, body candle semakin mengecil, dan ditutup di candle hijau. Ada bullish engulfing dari pasca terbentuknya bullish pin bar. Ada bullish engulfing. Menurut saya, gambaran saya akan terjadi kenaikan berlanjut untuk USD Jepang Yen dan menguji wilayah area high weekly-nya. Gambaran saya seperti ini. Oke, sekarang kita akan cek dulu konfirmasi time frame 4 jam. Oke. Ini lanjutan yang kemarin saya sampaikan ya ketika live di news non-farm payroll pukul 19.00 ya, dimana ada potensi CB1. Ini saya tandain ya, ini masih hangat tentunya. Ketika ada bearish engulfing besar dilawan dari beberapa candle pergerakan time frame 4 jam dan berhasil break di atas daripada area CB1 atau area bearish engulfing ataupun open bears dari impulsif bearish ini. Oke, menurut saya ini akan melanjutkan kenaikan. Jadi sederhananya saya kemarin sudah saya sampaikan di ini ya, waktu live, saya udah entry buy di posisi ini. Tapi ini bukan ajakan ya, ini hanya saya memberikan informasi dan ada peluang terjadinya CB1 di posisi ini. Bisa dicek atau dikonfirmasi dulu di analisa masing-masing sesuai atau tidaknya. Tentunya ini menjadikan target pertama saya di posisi ini. Kalau ini terjadi impulsif bullish ya, maka akan menunjukkan lanjutan kenaikan dari pergerakan USD Jepang Yen dan menuju target berikutnya, karena di sini ada order block terjadi time frame 4 jam. Ya, bisa juga di posisi ini akan terjadi koreksi kembali gitu. Maka saya akan mentargetkan minimal sampai target kedua dulu. Tapi kalau nanti sampai target pertama ini kenaikannya sudah ada konfirmasi impulsif bearish engulfing, maka akan menunjukkan retest atau koreksi kembali ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya, seperti ini. Ini gambaran selanjutnya ya, akan terjadi kenaikan seperti ini. Oke, ini posisinya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar dan per USD ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah percaya diri ya dari trading plan masing-masing dalam menjalankan. Semoga menghasilkan keuntungan secara konsisten. Serta jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Happy weekend semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.